Halo semuanya, perkenalkan nama saya Volita Shanti dari jurusan Sosiologi kelas A angkatan 2021. NIM 50121111017. Di sini saya akan mengerjakan tugas video untuk ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil tema yaitu bela negara. Berikut daftar isi. Yang pertama, apa itu bela negara? Yang kedua, tujuan bela negara. Yang ketiga, kondisi bela negara di Indonesia. Kemudian yang keempat, implementasi sebagai mahasiswa. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Hal itu berarti secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian, pengertian bela negara menurut para ahli. Yang pertama, Sunarso. Pengertian bela negara menurut Sunarso adalah mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua menurut Darji Darmo Diharjo. Menurut Darji Darmo Diharjo, pengertian bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Kemudian yang ketiga menurut Purnomo Yusgiantoro, pengertian bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat menurut Chaidir Basri. Pengertian bela negara menurut Chaidir Basri adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan, dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu juga terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, kesakitan, dan juga kesetiaan kepada Pancasila. Apa tujuan bela negara? Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas negara. Ketika kita melihat ke masa lalu, konteks bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia merupakan upaya fisik dengan mengangkat senjata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini.
Sedangkan pada era globalisasi saat ini, upaya bela negara tidaklah seperti itu lagi. Banyaklah hal yang bisa kita lakukan dalam rangka upaya kecintaan kita terhadap republik yang kita cintai ini. Kondisi bela negara di Indonesia. Era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang, terutama teknologi informasi, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses informasi yang baik, bahkan yang buruk sekalipun, melalui jaringan internet di seluruh dunia. Hal ini nyata berdampak pada kehidupan masyarakat kita pada saat ini. Akibat tak terbendungnya informasi-informasi tersebut, dampaknya diantaranya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa. Menurunnya rasa solidaritas sosial, munculnya faham radikalisme yang mengancam negara. Kemudian era kekinian banyak jargon yang kita ucapkan di masyarakat dalam upaya membela negara. Seperti yang sering terdengar pekikan jargon NKRI harga mati, aku Pancasila, aku Indonesia sebagai perlawanan atas situasi dan kondisi saat ini yang dirasakan rawan perpecahan di antara anak bangsa. Apalah artinya sebuah slogan sebagus apapun itu kalau hanya di mulut saja, kalau pada kenyataannya kita belum bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebagai mahasiswa, implementasi yang bisa saya lakukan untuk bela negara yaitu pertama, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Menurut saya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, hal ini dapat membantu saya dalam membela negara. Di sini saya dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang benar dan juga yang berpotensi untuk saya membela negara. Kemudian, yang kedua, meningkatkan rasa peduli dan tolong-menolong terhadap sesama. Dengan meningkatkan rasa peduli dan tolong-menolong terhadap sesama, saya di sini dilatih untuk lebih memperhatikan sesama, lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh sesama. Dengan dari situ saya dapat mengerti apa yang sedang dia lakukan, yang sedang dia alami, yang sedang kesusahan. Dengan dari itu, apapun yang mereka alami dalam kesusahan dapat saya bantu dan dapat saya peduli lagi. Kemudian ketiga, menciptakan suasana tentram dan damai di lingkungan universitas. Menurut saya, dengan menciptakan suasana tentram dan damai di lingkungan universitas, ini merupakan salah satu upaya saya dalam membela negara. Karena dengan tidak adanya ricu, dengan tidak adanya saling mencaci maki dan segala macam, hal itu menghindari saya dari konflik-konflik yang akan membuat perpecahan, dan kemudian perpecahan ini akan membuat kita saling tidak peduli lagi. Maka dari itu, saya harus menciptakan suasana yang tentram dan damai di lingkungan universitas. Kemudian, aktif di berbagai organisasi yang berhubungan dengan bela negara. Menurut saya, aktif di berbagai organisasi ini dapat membantu saya dalam membela negara. Karena dalam organisasi ini saya dapat belajar banyak hal mengenai bela negara. Dengan dari itu, organisasi ini sangat berpotensi untuk membantu saya dalam membela negara. Kemudian yang kelima, menghargai adanya perbedaan suku, agama, ras, dan yang lain-lain. Dengan saya menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, maka hal ini akan meminimalisir terjadinya perpecahan yang akan terjadi. Maka dari itu, hal ini dapat memberikan dampak positif, yaitu membuat kita menjadi damai dan juga bersatu.
Kemudian yang terakhir, menghargai dan menerima pendapat orang lain. Menurut saya, menghargai dan menerima pendapat orang lain ini merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk kita dapat membela negara. Karena dengan menghargai dan menerima pendapat orang lain, kita dapat lebih lagi menerima segala masukan ataupun segala pendapat yang orang lain sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam hangat dari saya, Volita Lusyanti. Terima kasih.